Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Pak Dwi, dalam pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 10. Baik, pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar bagaimana mendefinisikan fungsi logaritma, kemudian mencatat tentang sifat-sifat dari logaritma, dan juga grafik fungsi logaritma, serta bagaimana cara menggambarnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan coba menggunakan sifat logaritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, ingat bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen, ya, atau inverse dari eksponen. Baik, untuk itu ya kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah bentuk berikut. Nah, jadi Bapak ingatkan kembali bahwa misalkan ada di sini seperti nomor 2 ini. 2 log 16 ini cara bacanya bukan 2 log 16 melainkan logaritma, ya. Logaritma dengan bilangan pokok 2 dari 16, ya. Jadi bacanya logaritma dengan bilangan pokok 2 dari 16. Jadi begitu bacanya. Kalau misalkan tidak ditulis seperti ini bilangan pokoknya, ya. Bilangan pokok atau basisnya misalkan logaritma. Bilangan pokok enggak ditulis seperti ini nilainya adalah 10. Jadi nomor 1 soalnya logaritma bilangan pokok 10 dari 5 ditambah logaritma dengan bilangan pokok 10 dari 2. Kemudian nomor 2, bentuk sederhana dari logaritma dengan bilangan pokok 2 dari 16 dikurang logaritma bilangan pokok 2 dari 4. Nah, ini bisa diselesaikan, ya. Bisa disederhanakan dengan cara menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, yang pertama misalkan, ya. Soal yang pertama, misalkan logaritma bilangan pokok 10 dari 5 ditambah logaritma bilangan pokok 10 dari 2. Itu ingat sifatnya bahwa logaritma bilangan pokok A dari B ditambah logaritma bilangan pokok A dari C itu sama dengan logaritma bilangan pokok A dari B dikali C. Artinya di sini kalau bilangan pokoknya sama, itu artinya B dikali dengan C, ya. Kemudian setelah itu kita buat bahwa ini sebagai B, ini sebagai C atau bilangan numerusnya, ya. Bilangan yang B dengan C ini disebut dengan numerus atau X-nya itu disebut dengan numerus. Maka logaritma, ya, dengan bilangan pokok 10 dari 5 kali 2 menjadi logaritma bilangan pokok 10 dari 10. Nah, ini yang perlu kalian ingat bahwa logaritma dengan bilangan pokok A dari A itu akan bernilai 1. Kata lain misalkan di atasnya A, di bawahnya juga A, maka itu sama dengan 1. Atau misalkan di sini 2, di sini 2, berarti sama dengan 1. Jadi nilainya adalah 1. Baik, mudah ya penggunaan untuk yang bagian pertama. Kemudian contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua adalah logaritma, ya, bilangan pokok 2 dari 16 dikurang logaritma bilangan pokok 2 dari 4. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa logaritma bilangan pokok A dari B, ya, dikurang dengan logaritma bilangan pokok A dari C itu sama dengan, ya,
logaritma bilangan pokok A numerusnya dibagikan B bagi C. Jadi dari sini berarti 16 bagi 4. Ya, jadi bilangan pokoknya adalah 2. 16 bagi 4 nilainya adalah 4. Nah, untuk logaritma bilangan pokok 2 dari 4 itu sama dengan kita ubah dulu yang 4 ini menjadi 2 pangkat 2. Setelah itu yang kalian ingat bahwa logaritma dengan basis ya dengan bilangan pokok A dari B pangkat M itu sama dengan, nah M-nya ini pindah ke depan dikali dengan logaritma bilangan pokok A dikali dengan dari B. Jadi yang 2 ini lari ke depan atau pindah ke depan menjadi 2 kali logaritma dengan bilangan pokok A dari 2. Maka menjadi seperti tadi, 2 kali 1 sama dengan 2. Baik, mudah ya untuk 2 contoh soal ini. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada jika logaritma dengan bilangan pokok 9 dari 8 itu sama dengan A, maka hitunglah logaritma bilangan pokok ya dengan bilangan pokok 4 dari 3. Nah, langkah seperti apa? Nah, langkahnya yang pertama kita harus ubah dulu ya. Ubah dulu yang didefinisikan ini. Bahwa logaritma bilangan pokok 9 dari 8 itu sama dengan A, kita harus ubah mendekati dengan yang pertanyaan, hitunglah bahwa logaritma bilangan pokok 4 dari 3. Ya. Kita gunakan sifat. Yang pertama bahwa kita gunakan bahwa logaritma ya bilangan C ini bebas C-nya ya. Kita gunakan bebas logaritma dengan bilangan pokok C dari 8 dibagi logaritma dengan bilangan pokok C dari 9 ya. Tapi kalau menggunakan bentuk ini kalian harus bilangan basisnya sama antara atas dengan bawah. Kalau C ya pakai C, kalau B ya pakai B. Kalau misalkan mau pakai angka ya pakai angka ya. Sama dengan A. Kemudian kita sederhanakan bahwa 8 itu 2 pangkat 3, kemudian 9 itu adalah 3 pangkat 2. Dengan sifat yang ada, kita pindahkan bahwa 3-nya pindahkan ke depan, 2-nya pindahkan ke depan, sehingga menjadi 3 kali logaritma dengan bilangan pokok C dikali dengan, dari 2 per 2 kali logaritma bilangan pokok C dari 3. Itu sama dengan A. Sehingga kita dapatkan ya dengan cara mengkalikan silang, 3 kalikan ke bawah 3 kali 1 3, kemudian 2 kalikan A berarti menjadi 2A. Jadi nilai dari logaritma bilangan pokok C dari 2 per logaritma dengan bilangan pokok C dari 3 itu nilainya sama dengan 2A per 3 ya, 2A per 3 diingat-ingat. Atau sebaliknya, kalau kita balik berarti logaritma bilangan pokok C dari 3 per logaritma bilangan pokok C dari 2 itu kita balik juga berarti 3 per 2A. Kemudian ya kita masukkan ke dalam soal ya bahwa logaritma bilangan pokok 4 ya logaritma bilangan pokok 4 dari 3 kita ubah menjadi logaritma bilangan pokok C dari 3 per logaritma bilangan pokok C dari 4. Kemudian ya 4 itu adalah 2 per 2, kita ubah menjadi 2 kali logaritma bilangan pokok C per dari 2. Nah, kita punya tadi logaritma bilangan pokok C dari 2 per logaritma bilangan pokok C per dari 3. Maka kita balik saja sehingga kita dapatkan 1 per 2 dikali 3 per 2A. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 3 per 4A. Baik, mudah ya. Dari contoh 1, contoh 2. Untuk itu, ya,
Silakan tugasnya nanti silakan lihat di GC, silakan dikerjakan untuk penilaian tentang logaritma ya, penggunaan sifat dari logaritma. Baik, kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ingat, tetap jaga kesehatan.